adanya dugaan kecurangan dalam sistem Sirekap. Nah, kalau seandainya benar, makanya perlu saya kira di sini ini jadi masukan buat KPU dan Bawaslu ya untuk melakukan audit forensik ya, membuktikan dan menunjukkan bahwa sistemnya ini tidak seperti yang diduga misalnya gitu. Kalau dari drone emprit kita lebih menganalisis isu ya, tidak dikumpulkan pelanggarannya atau kecurangannya apa saja karena itu harus dievaluasi. Ya kita kami hanya melihat ada di media sosial dan pemberitaan seperti apa sebagai bahan masukan aja nih buat semuanya. Jadi kami menganalisis, ada pertanyaannya simpel, bagaimana sih tren percakapan tentang kecurangan pemilu di media online dan di media sosial. Dan kemudian isu apa saja yang banyak diangkat terkait kecurangan pemilu ini. Ini tidak otomatis ini merupakan kecurangan ya, tapi ini yang dibicarakan oleh netizen dan diberitakan di media online. Kita gunakan kata kunci kecurangan dan curang. Tidak kita filter dengan pemilu, tapi kita gunakan filter dalam sisi waktu, periode. Jadi dalam periode tanggal 7, jadi kira-kira seminggu sebelum pencoblosan, dan kira-kira seminggu setelah pencoblosan ya, lebih sampai hari kemarin, itu trennya seperti apa. Kita ingin mengetahui publik, netizen, dan media itu melihatnya seperti apa gitu ya. Nah, pertama ini, kita lihat data dari media sosial, terutama di Twitter. Ya. Dari tanggal 7 sampai hari H pencoblosan itu cukup ya tinggi, tetapi belum sangat tinggi. Tapi begitu tanggal 14, itu paling tinggi ya, puncaknya tanggal 14 itu di Twitter. Dan saat setelah itu, biasanya untuk isu-isu yang sederhana, itu sehari 2 hari selesai. Ya, harusnya sehari 2 hari udah turun lah. Tapi ini enggak. Untuk kecurangan ternyata selalu tinggi ya. Masih terus sangat tinggi. Bahkan sampai tanggal 23 Februari kemarin. Ini artinya isu kecurangan menjadi perhatian yang sangat tinggi ya di netizen. Dan bagaimana dengan di pemberitaan online. Nah kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial. Itu kan mainan mungkin buzzer atau mungkin kelompok netizen tentu. Nah ini harus kita verifikasi juga di media online. Kalau di media online juga tinggi, artinya memang isu itu terkonfirmasi ya, baik di media sosial dan di media online. Media online ternyata juga sama, bahkan sebelum hari H pencoblosan, ya tanggal 12 Februari, media sudah banyak memberitakan soal kecurangan ini. Nah, kalau yang sebelum ini memang lebih banyak didorong oleh film Dirty Votes ya, kecurangan dalam Dirty Votes tinggi ya. Dan di media online ternyata bahkan sampai hari kemarin itu bahkan lebih tinggi daripada hari H pas pencoblosan. Artinya memang pemberitaan di media online ini menjadi salah satu referensi karena harusnya jurnalis ini berbasis etika jurnalistik ya. Mereka melihat apa yang ada di lapangan, apa yang disampaikan oleh para tokoh, kemudian juga mungkin juga di media sosial digabungkan, kemudian diberitakan. Jadi artinya yang bisa kita simpulkan adalah isu kecurangan ini mesti menjadi isu yang cukup penting ya dan mewarnai pemilu yang sekarang ini. Ini sedikit aja sebagai contoh sebelum pencoblosan, ini kira-kira tanggal 7 sampai tanggal 13 itu isunya banyak terkait dengan dirty vote ya, mengkonfirmasi tadi banyak dibahas. Nah, pasca pencoblosan banyak orang melihat apa yang di dirty vote itu seolah terkonfirmasi gitu. Kemudian juga yang terakhir ada rencana untuk membawa isu kecurangan ini menjadi hak angket yang di DPR, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan langsung aja dari semua percakapan yang ada di media sosial dan nanti pemberitaan di media online itu isunya apa aja. Saya tulis di sini sebagai dugaan ya, karena memang Drone Emprit tidak melakukan verifikasi. Dia Drone Emprit hanya menampilkan ini loh pemberitaannya seperti ini, percakapan seperti ini. Jadi banyak ini beberapa ya yang muncul. Ada kecurangan yang TSM seperti Mbak Oki tadi sampaikan. Ini banyak dibicarakan di media sosial. Cawe-cawenya presiden ya untuk memenangkan salah satu paslon. Kemudian dugaan kecurangan di luar negeri. Kemudian juga ada salah satu timnas nasional ya 01 kayaknya ya, yang banyak melaporkan adanya laporan pelanggaran, kecurangan, bahkan juga ada intimidasi ya itu. Kemudian juga potensi manipulasi hasil survei.
Nah ini pandangan netizen ya. Kalau saya sendiri sebetulnya harus hasil survei, oke, itu kan menampilkan apa adanya hasil kerja pemenangan ya dari semua tim ya. Dan seterusnya saya nggak akan baca semua, tapi di sini kelihatan ada soal bansos, banyak dibicarakan juga kenaikan gaji TNI, Polri, ASN, pensiunan di tahun pemilu itu dianggap sebagai bagian dari kecurangan ya. Ada politik gentong babi, pelanggaran etika berat Mahkamah Konstitusi, aparatur desa, tadi Mbak Oki sudah sampaikan juga, pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan anggotanya, dan juga terkait dengan Sirekap yang sangat ramai, ya, itu mewarnai ya isu-isu kecurangan. Kalau dilihat dari analisis sentimen, mayoritas negatif ya sampai 75% ini melihat negatif ya karena daftar dugaan tadi ya. Nah, ada 17% positif. Ini apa? Memang ada beberapa yang misalnya menampilkan kecurangan itu tidak dilakukan oleh salah satu paslon saja, ya, tapi dilakukan oleh semua paslon. Nah, dalam konteks ini jadi positif ya orang melihatnya. Kemudian juga ada menantang publik, ini bahasa media yang muncul itu. Ini kayak dari Profesor Jimli ya, mengajak publik untuk membuktikan kecurangan itu di MK. Jadi oke, silakan kecurangan nanti dibawa ke MK. Nah, narasinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan di pemberitaan, berita online? Ini beberapa, nah ini saya rangkum ya, kita rangkum dari pemberitaan. Ada persepsi masyarakat, ya pertama tentang persepsi masyarakat terkait integritas pemilu. Ya, pemberitaan menunjukkan adanya keraguan yang signifikan ya di dalam masyarakat terkait dengan integritas pemilu. Ada pemberitaan tentang narasi kecurangan, pelanggaran, ketidakpuasan ya terhadap proses pemilu. Ini mencerminkan apa? Adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilu ya, proses pemilu kemarin ini. Kemudian ada isu-isu terkait dengan Sirekap, ya, Sirekap, dan kegagalan mengelola data suara secara transparan. Nah, ini menambah skeptisisme ya terhadap pemilu ini. Nah, bagaimana tanggapan terkait kecurangan tadi yang dituding oleh masyarakat? Ya, tanggapan dari institusi pengawas pemilu dan pelaksana pemilu ya, Bawaslu dan KPU sebagai institusi pengawas pemilu berusaha menanggapi, tetapi tanggapan mereka sering dilihat skeptis oleh publik. Ini kira-kira kesimpulan ya dari media. Ada kritik terhadap Bawaslu dan KPU ya, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses pemilu. Ini ditunjukkan dari Sirekap ya, ada tuntutan supaya diaudit, audit forensik dan lain-lain bagaimana proses Sirekap itu. Dan ada dampak sosial, ada beberapa aksi dan demonstrasi yang kita lihat beberapa waktu kemarin. Nah, ini juga mewarnai kecurangan pemilu. Jadi terakhir ini sebagai kesimpulan, sejak pencoblosan tanggal 14 Februari hingga seminggu setelahnya sampai sekarang ya 23 Februari, seminggu lebih ya. Tren percakapan dan pemberitaan tentang kecurangan dalam pemilu masih terus tinggi. Ini memperlihatkan adanya perhatian publik dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini. Ya. Isu kecurangan ini dibagi dua, ya, sebelum pencoblosan dan saat dan pasca pencoblosan. Nah, sebelum pencoblosan kalau kita bisa rangkum seperti ini, kecurangan sistematis dan intervensi politik. Tadi saya sudah sebutkan, ini kira-kira detailnya. Dan juga adanya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang ya, terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kemudian kecurangan pada saat dan pasca pencoblosan, tadi Mbak Oki juga sudah menyampaikan, tapi ini juga dibahas juga di media sosial dan media online. Jadi adanya dugaan kecurangan dalam sistem Sirekap. Nah, kalau seandainya benar, makanya perlu saya kira di sini ini jadi masukan buat KPU dan Bawaslu ya untuk melakukan audit forensik ya, membuktikan dan menunjukkan bahwa sistemnya ini tidak seperti yang diduga misalnya gitu. Ada beberapa misalnya dugaan tercoblosnya surat suara dan lain-lain ya pada saat pencoblosan. Kemudian juga adanya manipulasi data. Ini dugaan ya, adanya manipulasi data dalam sistem Sirekap KPU. Sudah dimasukkan, ada anggapan, ada backdoor dan lain-lain. Nah, ini semua adalah dugaan yang saya kira penting untuk dibuat klarifikasi yang lebih jelas, terutama menggunakan audit forensik ya terkait dengan sistem yang ada.